Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Umi, Silakan. apakah sepupu itu termasuk mahram atau tidak, Umi? Yang bisa bersentuhan begitu? Baik. Karena bilang kalau sepupu itu tergantung dari nasabnya lagi, Umi. Kalau dari kayak sepupu yang dari ayah, itu kan mahram itu yang tidak bisa dinikahi kan, Umi? Iya, benar. Terus dibilang tante saya kalau sepupu yang dari ayah itu bisa, tapi sepupu yang dari ibu katanya tidak bisa, seperti itu, Umi. Baik, insyaallah. Baik, cukup. Ada Terus, lagi? Umi, baru bagaimana, Umi, kalau kayak kita bertemu dengan kayak temannya ayah begitu, yang laki-laki, dia langsung tiba-tiba mengulurkan tangannya seperti itu untuk bersalaman sama kita. Bagaimana kita kadang karena tidak kenanya kita, jadi kita saling begitu, Umi. Bagaimana hukumnya yang kayak begitu, Umi? Baik, Masya Allah. Makasih, Umi. Baik, Masya Allah, jazakumullah. Baik ya, Ukhti yang bertanya tadi ya, kalau masalah sepupu gitu ya, sepupu itu kan anak dari paman atau anak dari bibi gitu ya, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu kita. Jadi saudara-saudara, anak dari saudara-saudaranya ayah dan atau ibu, saudara-saudaranya ibu kita. Nah, sepupu itu bukan mahram. Jadi sepupu, baik itu sepupu dari sebelah ayah ataupun dari sebelah ibu, dua-duanya bukan mahram dan diperkenankan kita itu untuk menikah dengan sepupu. Hanya memang katanya kalau yang dari ayah boleh, kalau dari ibu nggak boleh. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Namanya sepupu, baik dari ayah ibu itu sama-sama diperkenankan. Hanya memang biasanya, ini bukan secara syariat. Di kalangan masyarakat itu memang biasanya kalau ibu itu biasanya ya, kita itu dengan keluarga ibu itu rata-rata. Kami pernah bertanya kepada beberapa orang, banyak mereka itu kalau ditanya hubungan dengan keluarga ayah atau keluarga ibu itu lebih dekat yang mana? Hampir rata-rata memang banyak menyebutkan lebih dekat dengan yang keluarga ibu gitu. Sehingga ada kedekatan, sehingga kadang menjadikan sepupu itu jadi kayak bukan orang lain, jadi kayak yang dianggap kayak saudara sendiri. Sehingga memang biasanya, maka ini menjadi satu hal yang luar biasa sekali gitu. Maksudnya kalau nggak dicermati ini bahaya banget. Karena kadang memang ada rasa dekat seperti itu menjadikan dengan sepupu tuh jadi kayak saudara. Jadi kadang gebuk-gebukan, guyonan, apalah jadi gitu. Jadi pergi bareng. Sehingga apalagi kadang dibahasan dalam bahasa Indonesia itu kalau menyebut adik sepupu atau kakak sepupu tuh bukan nyebut sepupunya. Itu lo pergi sama abangmu, pergi sama kakakmu, pergi sama adikmu. Jadi bahasa itu sudah seakan-akan sepupu itu nggak ada batas gitu loh. Nah ini luar biasa bahaya ini. Ini karena kalau tidak dicermati, selagi memang dikatakan bukan mahram oleh syariat, maka ini bisa menjadi celah kemaksiatan kalau tidak dicermati. Tapi memang kami sendiri gitu kan, ketika kita belum mondok, ketika kita belum ya masih belum ini ya, masih belum gede gitu ya, ketika belum balik gitu, memang kita sendiri pun tahu teman main kita ya sepupu gitu kan. Jadi udah main sama sepupu tuh udah kayak main sama saudara sendiri, jadi biasa main apa, pokoknya hubungan tuh deket banget gitu. Tapi ya itu setelah kita belajar syariat, tentu harus ada perubahan dong. Artinya tidak boleh ibaratnya sama cara kita berperilaku setelah kita memahami ilmu dengan sebelumnya. Hanya sekali lagi kami ingatkan, jika Anda adalah orang yang dulu punya hubungan yang dekat dengan sepupu, lalu tiba-tiba setelah Anda mempelajari ilmu tentang masalah mahram, Anda tahu bahwasanya sepupu ini adalah bukan mahram, sehingga pun hubungan Anda tidak bisa lagi mungkin seperti dulu, yang main bersama, duduk bareng, pergi bareng dan sebagainya. Tetap caranya ingat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu yang diajarkan oleh Nabi itu adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya dengan cara yang bijak, tidak dengan cara yang sombong. Ada sebagian orang ketika, ya ini sama juga berkaitan tadi dengan masalah bersalaman dengan temannya ayah gitu ya. Jadi
Anda sudah sekarang setelah ngerti hukumnya bahwa bersalaman dengan yang temannya ayah juga bukan satu hal yang diperkenankan gitu ya, karena memang temannya ayah bukan mahram. Selagi bukan mahram, bersentuhan tidak boleh, berduaan juga tidak boleh, menikah boleh gitu loh. Menikah boleh karena memang benar tadi nyebutnya mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, maka ya, sepupu ini bukan termasuk yang mahram dinikahi. Maka selagi memang tidak haram dinikahi, itu memang menjadi celah, artinya masih di syahwat itu masih mungkin untuk muncul, maka tetap harus hati-hati. Sama dengan teman ayah. Cuma sekali lagi tadi kami sampaikan, dalam kita dalam kita membuat perubahan dalam diri, dalam perilaku, itu tentu apalagi ini berkaitan dengan orang lain, itu jangan dengan cara mohon maaf bahasanya itu sok. Jadi ada sebagian orang tuh pengen hijrah tapi dengan cara sok merasa apa ya, caranya tuh tidak indah. Langsung menjaga jarak, langsung langsung memisahkan diri. Lah itu tidak indah gitu loh. Jadi ngerti dulu kalau waktu sepupu kan masih akrab main gini, tiba-tiba ngerti hukumnya sepupu bukan mahram, akhirnya langsung kumpul dengan sepupu, gak mau diajak ngomong juga begitu, jadi gak akrab dan ramah. Ini kadang makanya menjadikan kadang mereka tuh menganggap orang-orang hijrah tuh sebagai orang-orang yang kadang akidahnya sesat dan sebagainya. Ya, sama, menolak salaman tapi dengan cara sok. Yeah. Nah, ini sendiri tidak diperkenankan. Artinya maksudnya cara sok tuh gimana? Bukan berarti langsung kita salaman, bukan langsung maksud kami meninggalkan sok. Oh berarti sudah kita bukan. Kami tidak menyuruh seperti itu. Hanya cara, ekspresi wajah, raut ya, tekstur tubuh. Aslinya itu kan itu membedakan mana orang yang kadang bisa ramah, bisa membawa. Jadi gini, kami sendiri sama gitu. Kami dulu punya dekat dengan paman, dekat dengan artinya pernah ibarat kita sebelum kita benar-benar mempelajari syariat itu sampai benar-benar menjaga untuk tidak bersalaman, itu pernah ada proses dekat dengan orang yang bukan mahram seperti sepupu, suaminya bibi. Nah itu hanya ketika setelah kita mengerti hukumnya dan kita ingin berperubahan, maka kita pun harus berusaha, tapi caranya tetap ramah. Artinya nyapa ke mereka, kita sopan. Kalau lagi ada kumpulan ikut kumpul, kalau lagi ada acara kita yang aktif membagikan makanan atau minuman atau apa. Dan juga nanti kalau misalnya waktu ada yang ngajak salaman, langsung saja kita tuh langsung ngangkat tangan di dada begitu. Mohon maaf ya paman ya, mohon maafnya saya misalnya minta doanya paman gimana sehat. Itu bisa kita tuh kayak ibaratnya salaman tapi mengalihkan langsung, ke obrolan yang lain. Jadi kayak tadi mungkin ada orang sudah tangannya begitu, kita kan Masya Allah paman sehat, kita angkat ke depan dada begitu, sambil kita tetap nyapa, sambil kita begini nunjukkan tekstur ramah, sapaan ramah, karena memang kita ini tinggal di negeri Indonesia. Kita bukan seperti di negeri Arab yang tidak ada komunikasi wanita dengan yang bukan mahram. Kalau di negeri Arab memang begitu. Tapi kalau di negeri kita itu kadang ya udah dengan tetangga, dengan apa tuh gak bisa dengan model seperti itu gitu loh. Jadi tetap ramah, tapi bukan ganjen loh ya. Ramahnya ini ramah untuk menghormati. Oh Masya Allah, misalnya temannya bapak, siapa namanya Pak Haji atau siapa gitu. Pak Haji gimana kabarnya, sehat gitu. Dengan tangan kita arahkan ke depan dada gitu kan. Tekstur wajah yang ramah, senyum yang terpancar ibaratnya tuh gitu. Dengan terus akhirnya Bu Hajinya sehat, kok nggak dibawa atau gimana, alihkan begitu. Sehingga akhirnya mereka pun sadar kok. Dan kita pernah mencoba ini berkali-kali, bisa. Dan mereka tidak tersinggung. Karena memang kita menolaknya itu bukan dengan sok. Ada sebagian orang tuh gak mau salaman langsung, mohon maaf Pak Haji saya gak salaman, langsung begitu. Itu tuh mematahkan. Mematahkan. Jadi tidak usah harus kita mengatakan seperti itu. Kita begini saja, gimana kabarnya sehat, terus begini, alihkan. Jadi langsung membuat sapaan-sapaan ramah, akhirnya menjadikan mereka itu tidak lagi berpikir kesalamannya, akhirnya mikirnya jawab pertanyaannya kita tadi gitu. Nah itu cara yang paling indah. Sama dengan sepupu pun tetap kita guyon apa sebagainya, hanya dalam batas yang lebih menjaga. Kalau dulu guyonnya sambil gebuk-gebukan, sekarang enggak. Misalnya begitu, keakraban seperti ini. Nah adapun tadi ya, jadi karena Anda sudah tahu ya, tidak ada perbedaan sepupu ibu atau sepupu dari belah ibu atau dari ayah, dua-duanya boleh untuk dinikahi, artinya boleh menikah. Nah, jadi maka karena itu harus hati-hati, artinya keakrabannya harus ada batasnya, bukan seperti saudara kandung kita, bukan seperti saudara kita yang sungguhnya gitu ya. Artinya walaupun kita sudah ngerasa tapi dia udah bersama saya dari kecil ya, tetap saja ada aturannya ya. Jadi seperti itu. Kalau dalam kisah Nabi ya, seperti kisahnya Sayyidah Zainab dengan Abul As.
Abu As itu menantu Nabi, suami dari Sayyidah Zainab binti Rasulillah. Itu kan Abu As itu adalah anak dari saudarinya Sayyidah Khadijah. Anak dari saudarinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, tapi kan menjadi pasangan suami istri. Nah, kalau Sayyidina Ali anak dari paman ya, anak sepupu dari paman ya. Ini berarti dengan Sayyidah Fatimah keponakan ya. Kalau bahasa kitanya tuh arahnya kan kalau dengan Nabi sepupu, dengan Sayyidah Fatimah keponakan. Nah, kalau Sayyidah Zainab binti Rasulillah itu menikahnya dengan sepupu dari sebelah ibu. Karena ibunda dari Abu As itu adalah kakak saudari dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, itu termasuk bukti bahwasanya pernikahan dengan sepupu dari sebelah wanita diperkenankan. Baik, Allah alam bisawab.